2 DPR menggelar fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu. Seleksi itu digelar secara terbuka dan transparan. Uji kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu akan digelar selama 3 hari hingga 16 Februari 2022. Nantinya calon anggota KPU yang terpilih akan diserahkan ke Presiden. Saat ini seleksi diikuti oleh 10 calon anggota Bawaslu serta 14 calon anggota KPU. Mayoritas di antara mereka pernah atau sedang menjabat sebagai anggota KPUD provinsi, pegiat pemilu, dan ada juga yang berlatar belakang akademisi. Fokus salah satu dalam visi misinya adalah pendidikan berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Lembaga yang Uji kelayakan calon anggota Bawaslu KPU digelar 3 hari. Uji kelayakan diikuti 14 anggota KPU dan 10 anggota Bawaslu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Sirena Graciela dan juru kamera Tommy Pribadi dari Gedung DPR Jakarta. Sirena, bagaimana jalannya uji kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu hari ini? Ya Wis dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada hari ini Komisi 2 DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada sejumlah calon dari anggota KPU dan juga Bawaslu untuk periode 2022 hingga 2027. Di mana untuk tahapan fit and proper test ini masih akan berlangsung hingga tanggal 17 Februari mendatang. Diharapkan pada tanggal tersebut, tanggal 17 Februari nantinya sudah ada nama-nama dari anggota KPU dan anggota Bawaslu yang nantinya akan dilantik dan juga diserahkan oleh Presiden. Lantaran dari sekitar 14 calon anggota KPU dan juga 10 calon anggota Bawaslu yang mengikuti fit and proper test pada 3 hari ini, nantinya dari Komisi 2 DPR hanya akan memilih 7 anggota KPU dan juga 5 anggota Bawaslu yang nantinya akan dilantik. Untuk hari ini sendiri, tanggal 14 Februari, Komisi 2 DPR akan melakukan fit and proper test kepada sekitar 8 calon anggota KPU, di mana nama-nama tersebut adalah August Melas, Betty Epsilon Idrus, Dahlia, Halim Asyari, Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi, Idam Holik, Iva Rosita, dan Iwan Klompobane. Di mana dalam fit and proper test ini masing-masing dari para calon diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan dan menjelaskan visi dan misi mereka. Kemudian nantinya dilanjutkan dengan memberikan tanggapan dan juga pertanyaan dari anggota Komisi 2 DPR dan juga nantinya akan dijawab ataupun ditanggapi oleh para calon tersebut. Tentunya dari bagian pertanyaan
Dan jawab ini ataupun question and answer ini dapat menjadi suatu bahan dan juga perhatian dari Komisi 2 untuk dapat mengkritisi para calon dengan lebih tajam dan juga lebih substansial, sehingga mereka khususnya bagi para anggota Komisi 2 ini dapat memilih mana calon yang benar-benar kredibel begitu untuk menjadi anggota KPU dan juga anggota Bawaslu yang nantinya akan dilantik oleh Presiden. Awis. Ya, Sirena, lalu apa saja kriteria penilaian dalam uji kelayakan para calon anggota KPU dan Bawaslu ini? Ya, tentunya terkait dengan kriteria penilaian, tentunya ada faktor-faktor yang akan diperhatikan oleh Komisi 2 dalam menentukan para anggota KPU dan Bawaslu yang nantinya akan dipilih, seperti mengenai aspek integritas, kemudian kapabilitas dan independensi. Kemudian juga dari Komisi 2 juga akan melihat apakah para calon tersebut memahami mengenai proses kepemiluan hingga ke konsep teknisnya dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu juga para calon nantinya akan dinilai apakah mereka memiliki pemikiran yang inovatif dan juga kreatif sehingga nantinya dapat membawa perubahan tersendiri yang memudahkan penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir, Awis, tidak kalah penting adalah mengenai pentingnya prinsip dari inklusivitas politik yang merujuk kepada gagasan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk terlibat dan juga berkontribusi dalam proses demokrasi, khususnya dalam prinsip kesetaraan dan juga keadilan gender. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya kira-kira akan dinilai oleh Komisi 2 dan itu juga tercermin dalam tadi juga tanya jawab sekilas yang juga diberikan kepada para calon dan juga para calon tersebut menanggapi. Nantinya dari anggota Komisi 2 tersebut juga akan melihat apakah mereka sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian yang khususnya diberikan oleh Komisi 2 DPR dan diharapkan nanti tentunya setiap calon yang terpilih nantinya untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu tentunya dapat memegang nilai-nilai tersebut hingga nanti selesai menjabat pada periode 2022 hingga 2027. Kembali kepada Anda di studio, Ya, baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda. Pemirsa, Sirena Graciela dan juru kamera Tommy Pribadi dari Gedung DPR Jakarta.